Maka orang-orang Wahabi itu ingin menguasai sebuah negara yang muaranya adalah mendirikan negara Islam Indonesia. Ini satu, majukan itu budaya-budaya yang ada di Nusantara. Bikin konflik, bikin mereka fanatik terhadap budaya-budaya yang tidak di zaman Rasulullah. Alasannya seperti itu. Mereka yang berbicara seperti itu. Majulkan mereka, bikin pecah belah budaya-budayanya, bikin orang membenci terhadap budayanya. Kenapa? Satu, saudara, yang logika Anda harus bisa berpikir. Ketika kita semuanya sudah didoktrin oleh Wahabit, para Wahabit mendoktrin untuk kita membenci adat budaya kita, maka Indonesia sudah akan dilupakan oleh warganya sendiri, oleh rakyatnya sendiri. Nanti yang disalahkan apa? Kenapa sistem Indonesia seperti ini? Menjalankan sesuatu yang kufur, menjalankan sesuatu yang haram, menjalankan sesuatu yang syirik, yang tidak di jalan Rasulullah. Lalu ketika orang ini sudah terdoktrin, lalu ditanya pada akhir dan ujungnya, kamu lebih percaya dengan negara Pancasila yang tauhid atau lebih percaya kepada Al-Quran? Orang awam akan menjawab, saya jelas percaya dengan Al-Quran. Salah ngaji soalnya. Al-Quran itu sebuah pembenaran 1.000.000%, bahkan 1 miliar persen. Hanya pemahamannya mereka inilah yang menyesatkan, yang mempolitisasi Al-Quran. Ketika dia sudah menjawab, ya saya lebih percaya Ustadz dengan yang namanya Al-Quran sebagai kitab pedoman saya sebagai orang Islam. Lalu, oke, kalau begitu kita musuhi itu yang namanya negara Indonesia yang berasaskan Pancasila. Mari kita bom. Sudah mau apa? Anda tahu tidak, ngebom orang yang memiliki paham-paham liberal, kafir, togut, ini halal darahnya. Anda akan masuk surga mendapatkan 72 bidadari. Ketika sudah doktrin surga itu masuk, maka siap-siap orang-orang itu akan melakukan bom bunuh diri lah, inilah itulah. Maka saya sampaikan ya untuk pelaku-pelaku politik ya, yang ingin entah calon presiden, calon kepala-kepala daerah, pejabat-pejabat daerah, entah di legislatif, ya, saya hanya himbau masyarakat, siapapun itu yang mencalonkan diri, ketika diusung oleh partai-partai yang membahayakan untuk ideologi generasi anak bangsa, nggak usah dipilih, nggak usah. Tetap pilih yang nasionalis, pilih yang nasionalis, percaya sama saya. Dengan Anda memilih orang-orang calon-calon yang nasionalis, insya Allah urusan agama urusan Anda dengan Allah. Urusan iman, urusan Anda sendiri, iman Anda sendiri dengan Allah. Gak usah yang neko-neko. Kalau mau sukses kaya, kerja. Gak usah terlalu fanatik. Jangan pernah Anda ini menjadi orang-orang budak-budak politik. Ya, gara-gara kita ngefan dengan seseorang, mengidolakan seseorang supaya jadi, akhirnya nggak jadi, Anda ikut-ikutan dendam, ikut-ikutan sakit hati, bom sana, bom sini, ngeributin sana, ngeributin sini. Nggak penting, saudara. Kecuali Anda buzzer pesanan adu domba. Yang paling berbahaya adalah buzzer oposisi. Ini lebih berbahaya karena kebencian, bro. Syarat jadi patron adalah bodoh, betul. Kalau ketika Anda melihat buzzer NKRI, Anda banggalah menjadi buzzer NKRI. Cintailah buzzer NKRI. Apa jadinya bangsa kita ketika tidak ada buzzer NKRI? Toh buzzer NKRI tidak pernah menyerang siapapun. Buzzer NKRI hanya menangkis ketika ada narasi-narasi busuk, narasi jahat, narasi yang memunculkan sebuah konflik. Buzzer NKRI lah yang mengklarifikasi, memberikan penyeimbangan. Kadrun ini influencernya sangat top markotop. Nih, kalau saya mau bilang di sini, saudara, media dikuasai 70% sama kadrun.
Anda mau percaya atau tidak? Tetapi ketika kepercayaan terhadap masyarakat, terhadap pemerintahannya ini ketika 70% buzzer-buzzer NKRI tidak mau memberikan informasi penyeimbangan, akhirnya rakyat Indonesia terdoktrin oleh narasi-narasi mereka, para kadrun pembenci terhadap negara kita, terhadap pemerintah kita lebih banyak, maka tunggulah kehancuran, saudara. Kehancuran yang ada. Saya ngomong apa ada, hancur. Mungkin ini ketika ini terus-terusan seperti ini, kelompok-kelompok ini nggak satu persatu diciduk, nggak dicegah, saya nggak yakin negara kita bisa sampai 10 tahun ke depan. Saya tidak yakin, saudara. Pasti ada kerusuhan yang sangat besar sekali. Ya. Ini ada yang komentar, gimana sih ini? Kata Simbok gue ganteng nih. Nama akunnya itu. Ah, bahaya lu Gus. Beraninya sama orang muslim aja. Kalau sama Oten penghujat Islam lu mingkem. Siapa Oten? Aku nggak ngerti Oten itu apa. Oten itu apa? Aku nggak ngerti. Siapa Oten? Saifuddin. Suruh adu ke sini Saifuddin. Bila perlu diring tinju sekalian. Apa? Siapa? Hah? Kabur itu ya otaknya begitu. Ketika saya mencegah, dianggap saya telah memusuhi Islam. Bodoh tidak? Bodoh sayang. Ketika saya mengkritik seorang Habib saja, saya akan dicap tidak akan mendapat syafaat dari Rasulullah. Lu apa hubungannya? Jelas kenal orang aku. Ketika saya mengkritik di Indonesia itu ada jutaan Habib, yang saya kritik hanya 2 Habib saja, dicap sama kadrun bahwa Arya adalah pembenci seorang habaib. Bodoh tidak? Bodoh. Apakah kurang? Apakah Anda nggak melihat profil saya itu bersama para habaib? Apakah Anda nggak melihat saya profilnya bersama para alim ulama, para kiai? Ini kelompok-kelompok mereka, emang kelompok-kelompok jahat, kelompok-kelompok bajingan yang bisanya menjual agama, yang bisanya menjual Habib, tamengnya kepada Habib, tamengnya kepada agama. Nah kalau ini tidak dicegah, tidak dikritik, makanya saya siang malam itu mengkritik Mas Wabab ini karena apa? Ini menyangkut akidah yang bobrok atas nama agama sendiri. Karena aku tahu ketika menguasai orang-orang bodoh, maka kuasailah dengan agama. Tulen, pasti sukses. Soalnya yang lain dianggap enggak Habib Gus. Lah itu mereka. Waalaikumsalam Pak Mus. Anda kan sudah tahu, sudah paham saya, sudah berapa tahun, sudah berapa puluh tahun saya di media berbicara ya, pencegahan untuk melakukan seperti itu. Ini sangat miris sekali saudara. Tidak ada satupun yang berani mengkritik. Bayangkan ketika ada seorang habaib mencak di tempat pengajian, mencak seperti pendekar, caci maki sana sini, seperti orang yang suci, yang semua fatwanya harus didengar, semua perintahnya harus dijalankan. Nah apa dulu? Ketika caci maki, apakah kita terus diam? Ketika dia seorang habib yang memang dipercaya oleh umat, katanya sih, terus kita harus iyakan? Rusak umat muslim gara-gara ini. Anda tentu masih ingat saudara-saudaraku semua. Siapapun yang pilih Jokowi, mereka adalah orang-orang kafir. Pernah ingat ada narasi seperti itu? Dari seorang habib, dari seorang ulama-ulama dulu ngomong seperti itu. Dari kelompok-kelompok yang mengaku ijtima ulama bilang seperti itu di tempat pengajian. Masih ingat kalian? Aku kok miris sama kalian. Ketika itu ditelaah, itu dianggap jihad. Ketika dimakzulkan dengan kata-kata, ketika ada orang yang memilih Jokowi, mereka adalah orang-orang kafir. Ini adalah sebuah intimidasi mengatasnamakan agama saudaraku, dan ini sangat berbahaya. Rusak sudah. Yang ngomong seperti itu siapa? Iklan-iklannya, sponsornya Habib, kiai, ulama. Coba bayangkan. Habib kami, ulama-ulama kami itu loh, seperti tidak dianggap Habib sama mereka.
Miris sekali ketika dulu jutaan orang hanya dipertontonkan seorang oknum Habib yang mencak-mencak, hujat sana hujat sini, terak-terak di panggung seperti Masya Allah. Dan itu tidak ada nyaris yang mengkritik, tidak ada yang mengingatkan pun, tidak ada yang berani. Kenapa? Ketika mengingatkan, kalian pasti akan dieksekusi, kalian akan diintimidasi, kalian akan disamperin, akan dikeroyok, akan dikebukin, bisa jadi. Dan itu pernah saya mengalaminya. Anda masih ingat tidak sih? Dan saya mengalami. Telinga saya sampai sobek. Mobil saya 3 kali pecah kacanya, dilempar pakai batu. Anda masih ingat tentunya seperti itu. Saya yakin Anda semuanya masih ingat. Ingatan Anda saya rasa masih top chair. Dan saya menyampaikan Broto Suko apa adanya. Saya korbankan diri saya, kalau saya dianggap tidak dapat syafaat dari Rasulullah, saya akan lakukan. Biar saya dapat syafaat dari Rasulullah. Alhamdulillah ketika saya berniat seperti itu, datanglah para habaib, para kiai, para alim ulama datang ke tempat saya. Insya Allah Gus Arya, teruskan perjuanganmu, insya Allah Rasulullah akan selalu memberikan syafaat terhadap Anda. Alhamdulillah, saya diyakinkan. Dan ini sangat menyeramkan ketika itu dianggap fatwa, itu dianggap kebenaran. Fitnah, caci maki, fatwa itu dianggap kebenaran, padahal itu dakwah tidak di zaman Rasulullah, tidak cara Rasulullah, itu cara-cara setan, saudaraku. Bedanya apa? Mereka adalah Habib, ngakunya cucu Nabi, sedangkan saya adalah gus-gusan. Kalau dulu seandainya sponsor-sponsor itu tidak ngaku Habib, tidak ada yang mengikuti. Maka kalau pengen banyak pengikutnya, ngakulah jadi Habib. Coba kalau seandainya mereka dalam pilpres tidak ngakunya Habib, tidak ngakunya cucu Nabi. Ini loh para fasilitator ini loh, para pelopor-pelopornya ini loh, para iklan-iklan bintangnya ini. Kalau nggak ngakunya Habib, nggak ngakunya cucu Nabi, nggak laku, nggak ada yang ngikutin umat. Ternyata mereka sebetulnya Habib-Habiban. Cuman mereka tidak sejantan aku. Kalau aku bilang gus-gusan, mereka nggak berani bilang Habib-Habiban. Dan mereka itu pecundang. Mereka membenci NU sudah jelas karena beda politik. Mereka membenci Ansor sudah jelas karena beda politik. Mereka membenci Bansor jelas karena beda politik. Padahal orang-orang IPI itu ya aswaja. Sholatnya ya podo, tata caranya ya podo, belajar kitabnya ya sama. Kenapa mereka itu terkotak-kotak sama kita? Karena pandangan politik. Yang satu dukung kadrun, yang satu dukung orang-orang yang nasionalis, titik, nggak pakai koma. Fakta tidak? Jawab di sini teman-teman. Itu fakta apa tidak? Saudara-saudaraku muslim di seluruh Indonesia, jawab apa yang saya sampaikan benar apa tidak? Sholatnya sama, madhabnya sama, agamanya sama. Kenapa mereka berperang? Narasi sampai berperang di darat gara-gara beda pandangan, beda politik, beda dukungan, titik, nggak pakai koma. Dari dulu sejarahnya ada bahwa yang namanya Habib Rizik tidak harmonis pernah sama yang namanya guru besar kita Gus Dur. Fakta tidak? Fakta. Makanya dulu guru besar Gus Dur itu pernah bilang bahwa itu organisasi EP, itu organisasi bajingan. Itu Gus Dur pernah bilang seperti itu. Fakta. Karena beda politik, beda pandangan. Mereka adalah kelompok-kelompok kadrun yang intoleran, yang sok-sok agamis. Sedangkan mulai dari guru besar kita Gus Dur adalah orang, beliau yang sangat waliullah, sangat nasionalis sampai sekarang. Makanya Indonesia masih kuat karena apa? Karena beliau, dedikasi beliau, pengikut-pengikut beliau yang sangat besar, yang tidak mau dibutakan hanya gara-gara apa? Agama yang dipolitisasi oleh para kadrun. Kebebasan memeluk agama hanya ada di dunia Gus Dur, ada di zaman Gus Dur. Dulu Konghucu tidak ada, sekarang sudah mulai ada. Hanya ada di Gus Dur toleransi itu terjalin semuanya. Dan saya adalah santri-santri nakalnya Gus Dur. Terserah Anda mau menyesatkan saya lah, mengkafirkan saya lah, saya tidak peduli.
kamu mau bilang saya ini adalah penjilat lah, munafikun lah, liberal lah. Kami tidak gila hormat, men. Kami orang nasionalis tidak gila hormat, tidak gila dipuja. Enggak. Bahkan tidak sedikit guru-guru kami yang zuriat asli dari Rasulullah enggan dipanggil Habib. Enggan. Tetapi mereka ketika ada netizen sedikit yang bilang, "Allah, kamu Habib palsu," langsung gila hormat loh semua. Bangkitlah saudara, bangkit. Jangan pernah takut dengan pelopor-pelopor orang-orang yang menjual nama Habib, yang suka mempolitisasi agama. Sejatinya mereka tidak ada manfaatnya untuk Islam, marah bikin keruh. Ya tadi saya udah tanya kan, nggak ada yang bisa jawab. Apa manfaatnya mereka? Nahi mungkar yang mana? Amar ma'ruf yang mana yang disampaikan? Mencak saya sendiri.